Kami perlu suaramu, kami perlu firman-Mu. Sebab firman-Mu memberi kami kehidupan. Firman-Mu Alfa, firman-Mu Omega. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah jalan, firman-Mu adalah kehidupan. Dan biar ini terjadi waktu kami dengarkan firman-Mu, supaya hidup kami benar-benar jadi hidup. Kami boleh menjadi hidup buat orang-orang di sekitar kami. Sehingga setiap apa yang mati, waktu ada firman-Mu, maka itu jadi hidup. Kami percaya keluarga kami jadi hidup sebab firman-Mu. Jiwa roh kami jadi hidup karena firman-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya dalam hadirat-Mu, kata demi kata Tuhan urapi. Sehingga dari tempat yang maha tinggi akan mengambil alih tempat ini. Kami siap untuk dilawati oleh firman-Mu. Tanah hati kami sudah ready Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk bilang kanan kirimu, kasih senyum yang paling manis, bilang kamu diberkati Tuhan. Kasih manis, bilang amin. Silakan duduk semuanya, amin. Biasa orang itu susah senyum, kenapa? Karena utangnya banyak. Bilang kanan kirimu, pasti bukan kau, bilang amin. Karena kadang orang kelihatan mukanya kadang wah ceria sekali, tapi pikirannya stres berat, hatinya dejavu. Aku ketemu cinta lamaku, aduh, atau aku ketemu masalah nih, hidup saya mulai kacau. Hari ini jangan biarkan firman yang ambil alih, sebab percaya semua yang kacau akan menyingkir waktu engkau izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Siap diberkati Tuhan? Terima kasih kembali lagi buat semua, Ibu Eli dan semua yang mempercayakan saya. Terima kasih kembali. Dan hari ini saya mau bicara tentang fondasi kekristenan. Saya percaya 40 menit ini Anda akan diberkati luar biasa waktu Anda menyimak firman. Katakan amin. Siap diberkati? Karena banyak orang salah tentang kekristenan. Fondasi Kristen itu apa sih? Pak, fondasi saya kok, saya suka percaya Tuhan, tapi kok nanti aku lemah, nanti aku kuat. Saya mau bilang begini, fondasi kekristenan cuma satu sih sebenarnya, iman. Bilang kanan kirimu, iman. Iman itu apa? Percaya, believe God. Tugasnya apa? Cuma percaya. Percaya atau tidak? Pak, nanti saya kok ikut Tuhan kok, iman saya kuat. Waktu ada masalah, iman saya lemah. Sebenarnya bukan yang naik turun itu iman. Kita akan belajar sama-sama. Mau diberkati Tuhan? Ibrani 11 ayat 1. Saya nggak lama-lama. Mari, Ibrani 11 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Baca sama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama. 2, 3. Iman adalah dasar. Katakan dasar. Perhatikan saya di depan sini. Iman adalah dasar. Jadi kalau iman adalah dasar, dasar sudah tidak bisa dihancurkan, bukan? Betul? Jadi dasar kekristenan adalah iman percaya. Makanya Ibrani 11 ayat 6 bilang apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Nah, modal utama adalah iman. Pak, iman saya naik, nanti kuat, nanti turun. Sebenarnya itu bukan iman. Itu perasaan Anda. Seringkali wanita makhluk yang berperasaan, betul? Baru disinggung dikit, sakit hati. Wah, baru dengar khotbah dikit, galak banget, ngomongnya galak banget. Aku nggak sudi, gereja lain banyak. Tapi di sini nggak ada, amin. Bilang kanan kirimu, pasti bukan kamu. Ini model-model begini, puji Tuhan. Haleluya, amin. Nah, banyak sekali orang perasaan. Sebenarnya yang naik turun itu bukan iman, tapi itu perasaan. Seringkali kita gagal melihat mujizat karena kita pakai perasaan kenal Tuhan. Harusnya kita pakai iman kenal Tuhan. Tugas iman cuma satu, percaya. Dia tidak bisa ragu, dia tidak bisa takut, dia hanya bisa percaya. Makanya kalau orang hidup dalam iman, maka tidak mungkin ada keraguan, ketakutan yang menghampiri dia. Makanya perlu fondasi iman, ini yang paling penting. Nah, bagaimana caranya orang beriman, Pak? Hari ini orang salah tentang iman. Banyak orang beriman datang gereja, tapi sesungguhnya hidup mereka tidak beriman. Saya kasih contoh. Coba buka Wahyu 4 ayat 11. Haleluya. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Wahyu 4 ayat yang ke-11. 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami,
engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Bagaimana sih orang beriman? Begini, ada 3 hal yang saya suka dalam wahyu ini. Puji-pujian, hormat, dan kuasa. Orang beriman, orang yang memuji Tuhan, katakan amin. Dan kita sudah lakukan, tepuk tangan buat kalian dulu. Betul? Orang yang kuasa. Bagaimana sih orang beriman penuh kuasa, bukan? Bukankah hari ini banyak yang sembuh sakit? Betul? Sembuh sakit, amin lagi. Sakit sembuh. Nah ini gak nyimak nih. Banyak yang sakit sembuh, bukan? Amin. Amin. Banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan gak? Oh iya. Tapi seringkali satu yang kita lupa, hormat. Makanya banyak orang pada hari ini, dia suka alami kuasa Tuhan, dia suka alami janji Tuhan, dia suka memuji Tuhan, datang ibadah. Tapi yang susah adalah bagaimana imannya kelihatan. Dia sulit menghormati Tuhan. Pertanyaannya, masih menghormati Tuhan gak kita hari ini? Masih Pak, saya datang ibadah. Banyak orang ibadah dihormati Tuhan. Oh, menghormati Tuhan iya, waktu ibadah. Pulang belum tentu menghormati suaminya. Bilang kanan kirimu, bukan kamu. Pak, saya menghormati Tuhan, saya worship God, saya sudah bahasa roh loh. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang bisa bahasa roh dalam gereja, tapi pulang dia bahasa kebun binatang sama suaminya. Berapa banyak orang seperti itu? Bahasa roh dalam gereja. Hei, hari ini saya mau bilang, orang beriman kelihatan bagaimana dia memperlakukan Tuhan dengan sebuah rasa hormat. Menghormati Tuhan bukan cuma kita ibadah di gereja, tapi bagaimana kita memperlakukan firman-Nya, kita memperlakukan hadirat-Nya, kita memperlakukan hidup kita, karena kita sadari Dia ada di dalam, makanya saya menghormati Dia. Amin. Amin. Bagaimana saya menghormati Dia? Waktu tetangga kita gosipin kita nggak terpancing marah-marah sama dia, tapi kita doakan dia. Waktu suami kita marah-marah kita nggak terpancing kutuk dia, kita nggak terpancing untuk marah sama dia, kita nggak terpancing untuk bercerai sama dia, tapi kita tetap berdoa. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan yang memberkati pernikahan kita. Amin. Makanya orang yang menghormati Tuhan kelihatan dari mana Pak Pendeta? Dari dia memperlakukan hidupnya. Hari ini saya mau bilang, sebuah perjanjian dibatalkan Tuhan karena sebuah rasa tidak hormat sama Tuhan. Dan sebuah perjanjian akan dilakukan Tuhan waktu kita punya rasa hormat. 1 Samuel 2 ayat 30. Buka. Waktu saya berapa menit ini Bu? Bebas ya? Oke, 3 jam saja, haleluya. Yang siap 3 jam angkat tangan. Memang malas-malas orang dengar firman Tuhan di tempat ini. 小姐不要懒惰，知道吗？不好啊，知道吗？来ayo kita baca 1 Samuel 2 ayat 30. Mari, haleluya. Ayo baca 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Perhatikan saya, kalau Tuhan berjanji pasti ditepati enggak? Tuhan pasti tepati. Kita yang susah tepat janji. Bilang kanan kiri, kayak kon. Engkau tak jemput jam 9 yo. Iki wes jam 10 belum toko-toko. Kita suka tepat waktu. Halo, udah di mana? Aku wes jalan, padahal masih mandi. Banyak kan seperti itu. Ini ketok-ketok mukanya ini semua kelihatan nih. Pak, iya nanti ya. Aku wes diberkati. Tak kei ya perpuluhan yo. Ya enggak. Doain wes laku lali. Oh ada teman saya, Pak, kalau pabrik saya laku ini 40 miliar. Tak kasih perpuluhan. Oh haleluya. Oke siap. Tak doakan. Laku 40 miliar. Hilang orangnya. Gak pernah muncul, takut. Lihat saya langsung dia lari sembunyi. Dia gak berani ketemu saya. Makanya padahal saya gak pernah minta apapun. Percaya atau tidak, manusia suka ingkar janji, tapi Tuhan sulit ingkar janji. Amin. Makanya dia bilang begini, Tuhan
telah berjanji, maka itu gak akan batal. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Perhatikan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Percaya atau tidak, perjanjian batal karena kita tidak menghormati Tuhan. Berapa banyak kita mau minta berkat, tapi Tuhan sulit berkati. Karena kita tidak menghormati rumah tangga kita. Kita tidak menghormati hidup kita. Kita tidak menghormati pelayanan kita. Pak, aku cuma terima tamu. Bayangkan kalau Anda terima tamu modelnya gini. Shalom. Apa kabar? Kamu cantik banget. Tahu nggak? Sebuah sukacita memancar keluar ke orang itu. Mungkin hari itu dia mau bunuh diri. Tapi karena sebuah rasa hormat pada sebuah pelayanan, Anda menyelamatkan dia pada hari itu. Ukuran pelayanan bukan besar kecil, di mimbar, di mana saja, tidak. Tapi bagaimana engkau memperlakukan hidupmu, sebab engkau menghormati Tuhan yang berdiam di dalam dirimu. Amin. Hari ini saya berdoa supaya jemaat PD Victory adalah jemaat yang betul-betul kuat dan luar biasa menghormati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Masih mau menghormati Tuhan? Orang sudah. Di sini nggak ada amin. Kok Tuhan belum dijawab doaku? Nanti aku kasih tahu. Kenapa Tuhan susah jawab? Nanti saya akan kasih tahu. Nah, sebaliknya, Bilangan 25 ayat 10 sampai 13. Orang yang menghormati Tuhan, dulu dia nggak punya perjanjian, dulu hidupnya hancur, dulu hidupnya kacau. Tapi begitu engkau mengambil sebuah keputusan menghormati dia, Tuhan akan membuat suatu perjanjian atas dirimu. Perhatikan, Bilangan 25 ayat 10 sampai 13. Mari. Haleluya. Ayo baca. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, terus. Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, katakanlah kepada PD Victory, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia, bagi keturunannya, karena dia begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Hari ini mungkin keluargamu tidak kenal Tuhan seperti saya dulu. Kongfucu, papa, mama, cece, tidak ada yang kenal Yesus. Hidup saya dulu ditolak oleh keluarga. Yesus mau kasih makan apa kamu? Nggak mungkin Yesus bisa pulihkan kamu. Kamu brengsek, bandar narkoba. Kamu gangster. Kamu bikin rusak orang begitu banyak. Iya, kenyataan memang saya hancur. Tapi kebenarannya adalah saya menghormati dia yang telah menyelamatkan aku. Sebuah rasa hormat saya tunjukkan kepada sikap bagi keluargaku. Waktu mama sakit saya jaga, papa sakit saya jaga. Ketika mereka semua membenci, saya datang dengan sebuah cinta. Saya menghormati keluargaku dengan sebuah sikap hidupku, karena saya sadar dia ada di dalamku. Dan sebuah sikap yang saya tunjukkan hari ini, seluruh keluargaku mereka percaya dan terima Yesus hari ini. Sebuah perjanjian yang akan diberikan kepadamu, bahkan seluruh keturunanmu. Hari ini mungkin cuma engkau yang terima Yesus. Gak apa-apa. Lakukan, pulang, hormati hidupmu. Sebab Tuhan ada di dalamnya. Maka Tuhan akan membuat suatu perjanjian. Dan kau akan terkaget-kaget. Sebab Tuhan membuat suatu perjanjian yang menyelamatkan seluruh keluargamu. Amin. Makanya, Pak, saya miskin. Saya gak bisa apa-apa. Makanya, saya jadi hamba Tuhan. Maaf, saya gak pernah gini. Kami dapur umum masih beri makan 10.000 orang setiap bulan. Uang dari mana? Mana kutehe? Saya nggak ada usaha. Saya bukan pengusaha. Saya nggak punya pemasukan. Sorry, gereja kami minus 50 juta setiap bulan. Oh iya, saya nggak terima kolekte dan perpuluhan 3 tahun. Saya nggak pernah ambil 1 rupiah pun. Saya nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran harus 100 juta setiap hari, setiap bulan. Uang dari mana? Mana kutehe? Yang saya tahu, kalau saya menghormati dia, dia pasti memberkati saya. Dan saya nggak pernah minta-minta.
Tuhan kasih saya kreativitas, saya jual baju. Satu baju yang saya jual, saya bisa beri makan 4 orang di jalan-jalan. Oh, terima kasih Pak. Ini anakku baik sekali memang, haleluya. Kami jual baju, kami gak minta-minta. Hari ini kami bisa hidup tuh, memberi makan setiap bulan 10.000 orang. Uang dari mana? Saya gak mau mempermalukan Tuhan dengan sebuah rasa minta-minta. Sebab saya menghormati dia. Dia hidup, dia akan memberkati apa yang saya kerjakan. Ada satu orang namanya Thomas Muller. Dia punya anak panti 10.024 orang, banyak sedikit. Setiap hari harus kasih makan 10.000 orang, banyak atau sedikit? Dia punya 17 sekolah yang menyekolahkan 120.000 orang. Uang dari mana? Dia bilang sama seperti Rex, mana kutehe. Dia cuma punya iman yang menghormati Tuhan. Dia tidak pernah minta-minta. Sebab dia menghormati siapa yang menyertai dia. Hari ini saya gak akan mempermalukan pelayananku, keluargaku dengan cara begini. Sebab saya menghormati dia yang berdiam di dalamku. Amin. Dan apa yang terjadi? Setiap hari dia bisa memberi makan 10.000 orang. Anak pantinya 3 kali berarti 30.000. Dan dia bisa menyekolahkan 120.000 anak selesai sampai jadi kuliah selesai. Uang dari mana? Dia hanya bisa bilang begini, orang yang menghormati Tuhan, Tuhan akan buat suatu perjanjian. Hari ini hormati Tuhan dengan hidupmu, maka keluargamu Tuhan akan buat perjanjian. Usahamu Tuhan akan buat perjanjian. Pelayananmu Tuhan akan buat perjanjian. Di mana nama Tuhan akan berkibar sebab ada rasa hormat di tengah-tengah umatnya. Datang tidak telat-telat lagi. Amin. Amin. Bilang kanan kirimu, ingat baik-baik. Kita suka telat. Anehnya ke airport nggak mau telat. Betul? Ada yang mau telat ke sini? Ada yang mau pergi ke Hong Kong, Paris, Italia, Israel, Swiss, telat? Ada yang mau? Ada yang mau telat? Ada yang mau telat pesawat mah? Nggak ada kan? Ada yang mau telat pesawatnya? Nggak ada kan? Datang 2 jam sebelumnya, betul? Nonton bioskop, film baru, premier, setengah jam sebelumnya sudah ada, betul? Ibadah 15 menit mulai, baru mulai jalan. Jangan jauh-jauh. Bagaimana kamu menghormati Tuhan dengan datang ibadah, itu kelihatan. Bagaimana engkau memperlakukan hadiratnya, itu kelihatan. Hari ini, saya nggak minta banyak-banyak. Hormati hadiratnya. Maka Tuhan buat perjanjian atas rumah tanggamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kedua. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana supaya iman saya kuat? Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. Ayo. Mazmur 119 ayat 105. Ayo baca sama-sama. Haleluya. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Pelita bagi kaki memakai kata regel. Regel itu apa? Begini. Firman bukan cuma jadi terang. Imanmu akan kuat kalau firman ada. Pertanyaannya, sering gak kita dengar firman? Sering. Kenapa sulit hidupi firman? Karena kita cuma jadi pendengar, bukan pelaku. Firman cuma didengar, makanya cuma jadi logos. Saya tahu ini firman, tapi saya nggak lakukan. Dia nggak jadi rema. Makanya kehidupan itu tidak masuk. Dia cuma di telinga kita. Makanya waktu ada badai kita takut. Betul? Betul? Kita cuma kuat waktu di gereja. Setelah Pak Rex khotbah, besok masih ingat. Lusanya wes lali. Betul? Kenapa? Cuma jadi logos. Regel bilang begini. Waktu firman itu masuk di dalam, dia menjadi kehidupan, maka dia akan buat engkau bertahan dalam segala keadaan. Perhatikan baik-baik, bertahan dalam segala keadaan. Catat baik-baik. Kita pindah ke Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya ngajar dikit. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ayo. Baca 2, 3. Belum ada? Oke.
2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal, perhatikan saya. Seringkali orang Kristen gagal di firman, cuma didengar, tidak dilakukan. Makanya aku tahu, kata Paulus, apa itu kurang, apa itu limpah. Dia kuat dalam segala keadaan. Kenapa? Karena firman jadi rema dalam dia. Sebaliknya kita, firman hanya jadi logos. Kita hanya tahu, tapi kita tidak hidupi. Makanya orang Kristen hanya kuat waktu limpah. Hanya kuat waktu sehat. Waktu sakit, mulai kecewa. Kenapa Tuhan? Apa omono? Apa asik? Aku wis nyumbang loh. Wis kei berpuluhan loh. Kok Tuhan masih kejam ngono? Orang gelem gak mau ibadah maneh. Bilang kanan kiri modelmu itu. Makanya banyak orang hanya kuat waktu limpah, kuat waktu sehat. Sekarang waktu susah masih mau setia? Waktu keluargamu ada dalam badai masih setia? Saya hanya takjub ada gembala kalian di tempat ini. Badai tetap strong. Yes. Amin. Kenapa? Firman itu jadi rema. Kalau jadi rema, mau ditekan, mau dihancurkan, dia tetap bertahan. Kenapa? Kalau orang kuat dalam firman, Allah Immanuel. Mau di badai kita tetap sukacita karena badai. Mau disakit kita tetap menyembah Tuhan. Makanya Paulus bilang ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam firman yang ada di dalamku. Amin. Mau firman itu kuat. Mau kita kuat hadapi segala badai. Orang kecewakan, kita tetap memberkati. Saya jadi gembala, saya tahu rasanya ditinggalkan jemaat. Saya tahu rasanya kita dikhianati. Oh, banyak orang baik-baik datang, cuma mau pertolongan kita ya Bu ya. Ya, Pak Rek tolong aku. Sudah ditolong, baru kecewa, pindah gereja. Jemaat dengan jemaat berkelahi, gembala yang jadi sasaran, pindah gereja. Di sini enggak ada, amin. Bilang kanan kirimu, semoga bukan kau. Bilang, semoga bukan kau. Amin. Makanya saya mau bilang hari ini, kalau orang sadari Tuhan ada, dia enggak akan mau komplain dalam segala keadaan. Sebab dia sadari dalam segala keadaan Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Saya sedikit cerita. Saya enggak pernah panik dengan hidup. Saya enggak kasih 10% buat Tuhan. Saya enggak suka. Saya kasih 90% buat Tuhan. Makanya saya enggak pernah ambil 10%. Saya kasih 90%. Istriku ngomel. Aku 10 aja cukup. Karena kalau tidak cukup, gimana pelayanan bisa berjalan? Hidup bukan tentang dirimu, hidup tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya nggak mau egois dengan hidup, sebab saya sadar hidup adalah sebuah kepercayaan. Saya nggak mau menjadi sok dengan hidup, sebab saya tahu saya hanya diberi sebuah anugerah untuk menjadi orang-orang yang bisa memanajemen apa yang Tuhan percayakan. Tapi engkau lihat, bukankah dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan? Waktu orang tepar kanan kiri, COVID datang, kita tetap hidup. Sekalipun kena COVID 7 kali, puji Tuhan gak mati-mati. Jemaatnya semuanya yang sehat, mari datang ibadah. Yang sakit sebelah kanan, yang sehat sebelah kiri. Puji Tuhan kena KB COVID wes. Tapi gak ada yang mati. Haleluya. Iki yang gembala gendeng katanya. Gak apa-apa, karena Allah kita Allah yang perkasa. Amin. Oh iya, sehat semua kok. Hari ini gak ada yang mati tuh. Hebat. Halo, saya tahu Tuhan turut bekerja dan saya nggak pernah mau takluk dengan keadaan. Waktu istri saya kena tumor stadium yang cukup akut di batang otak, saya sudah pernah bersaksi. Saya belum bersaksi tuntas.
Saya berangkat hanya dengan modal iman nekat. Saya hanya bawa uang 2 juta untuk membayar operasi 400 juta. Bagaimana saya melihat mujizat di Penang, di Island Hospital. I don't have money, just only 2 million rupiah. Dan satu hari saya nangis di tempat orang kasir bayar-bayar. Mereka lihat air matanya pendeta. Untung Penang, gak ada yang kenal saya. Kalau Surabaya pasti divideoin, diviralkan. Pendeta ini nangis, rasa kon. Dia mulai viralkan, share ke WA. Pendeta Kingdom of God, nangis-nangis, bikin malu aja. Kan tahu biasa produk negara Konoha 62 begitu memang semua rata-rata. Haleluya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak permalukan tuh. Tuhan sediakan 400 juta. Dan bukan dari keluarga, dari teman. Hanya doa. Dia lihat muka saya. Rex, apa okon? Kenapa? Aku lihat kamu susah. Tuhan suruh kirim uang. Aku baru transfer 300 juta. Aku nangis di sana. Saya mau bilang, dari sebuah uang operasi Tuhan sudah sediakan. Ternyata istriku dioperasi di Penang. Waktu operasi Tuhan ubah keadaan. Di dalam ruang operasi saya sibuk berdoa. Orang yang operasi itu punya pasien banyak, keluarganya tunggu 24 orang. Saya doakan satu demi satu. Roh Kudus lawat, mereka kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba saya doain Muslim, saya doain Buddha, saya doain semuanya. Nomor HP saya dibagikan ke seluruh Island Hospital. Hari itu istri operasi, saya ditelepon, pastor doakan saya. Saya di kamar lantai 2, saya naik ke atas. Saya turun lagi ke ruang operasi. Pastor, saya lantai 4, saya naik lagi. Saya turun lagi ke bawah. Hari itu saya dibuat Tuhan untuk mengubah rumah sakit menjadi rumah doa. Saya mau bilang, di dalam segala keadaan Allah akan menguatkan engkau mampu bertahan dalam segala keadaan. Hari itu istri dioperasi 15 jam. Masih sisa 2 cm. Vonis dokter cacat mati, hilang. Istri saya enggak ada cacat. Masih ada sisa 2 cm. Bulan 6 kami balik untuk di laser, di kemoterapi. Kami balik kemoterapi. Tuhan buat mujizat lagi. Kami masuk ke tempat orang-orang cancer yang mau di kemoterapi. Orang Indonesia semua, orang Surabaya kabeh wis. Wong Jawa kabeh. Saya nangis loh. Mereka sharing, aku gak tahu lagi gimana. Aku stadium akhir. Yang satu, iya kamu tenang, aku juga stadium akhir. Kita foto. Sama. Nangis dua-dua. Saya kesel dengar suara-suara yang pesimis. Saya pilih yang, Ibu, shalom, apa kabar? Saya mulai datang. Istriku loh, tumor loh. Kita tertawa dalam badai. Loh kok Isa? Saya mulai cerita. Orang Medan 1, orang Surabaya 2. Orang Buddha. Tahu enggak, saya cuma temani dia. Masuk ke ruang kemoterapi, saya doakan. Besok mereka terima Yesus semuanya. Sampai hari ini baru telepon, Pak Rex, sel kanker saya 0. Semua. Saya mau bilang, Tuhan punya mujizat. Pertanyaannya, kamu bisa kuat dalam waktu kamu senang, tapi waktu susah masih kuat gak? Yang bisa menguatkan kita waktu firman jadi rema. Jadi waktu keadaan datang, firman bilang, kepadamu aku percaya, aku tidak takut. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka firman akan mengkonter kenyataan. Kenyataan bisa menyakitimu, tapi kebenaran membebaskanmu dari sebuah kenyataan bahwa Allah tetap bekerja dan Allah mampu dalam setiap perkara. Amin. Bulan 9 datang lagi. Dokternya kaget, dokternya ngefans sama saya, Bu. Dia follow saya di Facebook. Dia, wih, kamu cukup terkenal ya, Pastor Rex. Wah, aku suka kamu bagi-bagi makan. Tahu nggak? Dia follow, dia ngefans sama pendeta yang rambutnya banyak ini. Dan akibat karena dia ngefans, istriku dapat bebas biaya 40 juta. Dan bulan 11 kemarin MRI kami kaget, tumornya hilang. Saya mau bilang satu hal. Memang kenyataan akan berusaha mencuri imanmu.
Tapi waktu kebenaran menghidupi dirimu, engkau akan mengalahkan kenyataan. Sebab kebenaran akan menghancurkan kenyataan. Kalau bisa menang atas kenyataan, di sanalah nyata Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Mau diberkati oleh firman Tuhan? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ayat terakhir, karena saya lihat ini sudah ngantuk semua. Mau terakhir atau best? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari. Ini kurang semangat. Biasa kalau saya pimpin ibu-ibu goyang itu, hot sekali. Makanya saya bilang saya cukup kecewa lihat. Aduh. Itu encok bu, di sini encok-encok semua enggak kan? Orang kalau menyembah Tuhan harus lebih gila lagi, amin. Lebih lompat lagi. Kenapa? Orang yang mencintai Tuhan kelihatan dari hidupnya gimana. Ayo, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo, buka, baca, ini semua ayat sudah dihafal. 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya pinjam, mari Valen maju sini depan. Saya mau kasih lihat contoh ini. Sering kehilangan harapan gak? Bilang kanan kirimu, gak usah bohong-bohong, kau orangnya. Kita mau sesuatu, kita gak dapatkan, kita marah gak? Kecewa. Yang sering kali gagal orang Kristen, dia melepaskan pengharapannya karena dia sudah terlanjur kecewa. Dia malas berdoa, malas ibadah. Kenapa? Karena dia rasa bahwa sudah tidak ada pertolongan. Padahal Tuhan bilang, bukankah rancanganku rancangan damai sejahtera? Bukankah aku memberikan engkau hari depan yang penuh harapan? Harapan itu apa? Harapan memakai kata tikva. Tikva itu apa? Perhatikan. Ini Tuhan. Ini kita, ibu-ibu Victory. Dulu saya pelayanan banci-banci, jadi saya sedikit-sedikit bisa gayanya lah. Ada satu anak dulu, sebelum masuk lebih dalam, kita cerita lucu dulu ya. Ada satu jemaat dulu datang, saya tertipu. Dia pakai rok ibadah lompat-lompat. Aku langsung bilang, "Wih, ibu tinggal di mana?" Dia bilang, "Om, saya laki-laki." Saya kaget. Langsung saya bilang, "Aha, aku tertipu. Pertama kali aku ditipu orang." Nggak kelihatan. Podo ngambil wedok, serius. "Om, aku laki-laki, Om." Oh, haleluya. Tahu nggak? Tiba-tiba orang-orang tertawai dia seperti kita sekarang kan sedang tertawai dia. Saya tanya, "Kenapa kamu begini?" Nangis dia. "Aku diperkosa 7 banci di kuburan Kembang Kuning." DE bukan cuma diperkosa, papa mamanya jadikan dia tumbal di Gunung Kawi. Setiap kali ibadah dia kerasukan. Keluar darah dari telinga, hidung, dan mulut. Orang-orang tertawa dia. Saya nangis lihat dia. Karena saya melihat dengan kacamata cinta. Harapan bahwa dia masih bisa disembuhkan. Kita seringkali melihat orang dengan sebuah kacamata penghakiman. Kita lebih suka lihat orang punya sisi lemah. Supaya kita bisa tertawai dia. Padahal sebenarnya dia juga tidak mau seperti itu. Tiba-tiba saya cuma datang peluk dia. "Tuhan sayang kamu." Apakah dia berubah? Belum. Tetap sama, jalan masih begini. Tapi serius, setiap kali ketemu saya peluk. "Tuhan sayang kamu." Apakah berubah? Belum. Setiap hari saya peluk. Saya perlakukan dia seperti anakku, seperti adekku. 6 bulan. Hari ini jadi laki-laki normal. Mungkin hari ini firman yang kau dengar hanya 1 kali. Belum bisa mengubahmu. Jangan lepaskan firmannya.
Setiap hari engkau bergaul dengan firman, dia setiap hari akan membuatmu semakin kuat tanpa engkau sadari. Engkau hebat hadapi badai. Engkau tidak akan rasa sendiri sebab engkau tahu dia Immanuel. Ketika engkau lemah, engkau tahu Tuhan itu kekuatanku. Bukankah dia bilang dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab ada gada bunda tongkatmu, itu yang menghibur aku. Bahkan ketika aku punya musuh, engkau langsung teringat firman, sebab engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Pialaku penuh melimpah, ada kebajikan, ada kemurahan, itu yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang kalau ngerti tentang firman, ketika dia memperlakukan orang di sekitarnya, dia akan memperlakukan sebagaimana Tuhan memperlakukan dia. Amin. Amin. Makanya ukuran ikut Tuhan bukan dari seberapa banyak uangmu, bukan dari seberapa cantiknya dirimu, bukan seberapa botaknya dirimu, tapi dari seberapa kita perlakukan dia dalam hidupmu. Tikva itu begini, perhatikan ibu-ibu. Tikva adalah kabel atau tali yang tersambung dengan Tuhan. Perhatikan saya, ini bagus banget. Anggap saya adalah ibu-ibu yang ada di Victory. Bisa gak orang jelekin kita? Sering gak? Sering. Bisa gak kita mulai bangkrut? Bisa gak orang mulai hianati kita, tambah hancur? Tapi Tikva bilang begini, selama tanganmu belum melepas tali yang tersambung dengan Allah, engkau masih bisa bangkit, engkau masih bisa berdiri, engkau masih bisa kembali ke kasih karunia. Makanya jangan lepaskan harapan. Banyak orang setiap kali ada masalah, dia tidak kuat, dia lepaskan harapan. Pertanyaannya, waktu tanganmu terlepas dari sebuah tali yang tersambung dengan Allah, jangan pernah mimpi engkau membalikan keadaan. Tapi di mana tanganmu masih tersambung dengan tali Tuhan, orang bisa jatuhkan kita berkali-kali, keadaan bisa jelek kepada kita berkali-kali, tapi selama tanganmu masih tersambung, engkau punya kesempatan untuk membalikan keadaan, untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke kasih karunia-Nya. Hari ini saya rindu ibu-ibu yang ada di Victory, jangan lepaskan harapanmu. Amin. Amin. Jangan lepaskan harapanmu. Katakan amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang simpel sekali. Percaya saya ini hidup hanya dituntun oleh Tuhan. Datang ke Surabaya dituntun Tuhan. Saya gak suka sebenarnya datang Surabaya. Saya lebih suka Jakarta, Bu. Lebih punya peluang. Tapi ternyata hidup bukan dari ukuran peluang. Hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hanya ketika engkau tunduk dan submit kepada kebenarannya, maka kebenarannya akan memerdekakanmu dan memimpinmu. Amin. Dan hari itu saya melihat sampai hari ini Tuhan memimpin langkah kami. Saya paling lucu waktu mau menikah. Saya dari orang yang gak punya. Saya ikut Tuhan dari 20.000, Bu. Datang Surabaya cuma 100.000. Nikah gak punya uang, gak modal. Percayalah kalau mau nikah sama orang-orang mungkin di kota, tameyu chen, pusiau, buyau kentang. Jangan, ojo ya, sorol kon nanti hidupnya. Saya hanya bisa menikah dengan sebuah iman. Saya lamar istri saya, mama papa, bahasanya halus sekali. Memang siapa suruh nikah sama pendeta? Mama papanya cuma dikasih firman langsung, cus tunduk dia, haleluya. Dia sudah mau bilang, wah berapa maharnya? Saya cuma bilang, kalau Tuhan yang pelihara saya, Tuhan akan pelihara anakmu. Kalau Tuhan kasih saya nikah sama anakmu, sampai saya makan batu, baru mama papa makan batu. Langsung dia, ya, ambil aja anakku. Makanya kalau mau lamar istri, pakai firman. Dia gak mungkin ditolak, amin. Singkat cerita, kami mau menikah. Settingnya 2018 akhir. Tiba-tiba 2018 awal Januari ada pengusaha datang. Pastor Rex, aku kasih kamu ke Israel ya. Oh ya, siap. Tapi aku mau bayarin kamu 2 orang, boleh? Boleh. Saya bilang sama Yang, mau gak ke Israel? Mau dong.
Saya bilang, tapi kita nikah yuk di sana. Serius, Tuhan suruh saya nikah di sana. Saya bilang, tapi kita nikah di sana mau nggak? Dia bingung. Saya bilang, harus ngomong sama mertua lagi. Oh Tuhan, mertua lagi. Wes tak ngomong ini, mama aku mau nikah di Israel. Mama nggak bisa ikut, gak enak duitnya. Tapi aku mulai tak perbaiki rumahnya semuanya jadi bagus. Oh iya, silakan. Haleluya, memang harus punya rencana master plan untuk menaklukkan mertua. Haleluya. Akhirnya saya hanya berangkat dengan modal iman. Pergi, tahu nggak? Dikasih yang terbaik, harga 50 juta punya. Memang bisnis kelas dulu semua, memang dahsyat sekali. Tiba-tiba mau berangkat, masalah kedua, nggak ada duit. Nggak ada duit. Serius, langkahku dan keluargaku dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Kami seperti Israel di padang gurun yang dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Kami melihat bagaimana Tuhan memerintahkan burung memberi kami makan. Bagaimana Tuhan membelah laut teberau. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat. Kami lihat setiap hari dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Makanya sampai hari ini kami begitu mencintai Tuhan dengan gila. Kenapa? Karena kami sadar siapa yang menyertai kami. Tiba-tiba saya hanya berangkat. Sebelum berangkat, 5 orang telepon saya. Pak Rex datang. Saya bilang, tanda-tanda. 5 orang ketemu, benar terjadi mujizat. Saya berangkat, orang kasih saya $4.000. Pergi nggak bawa duit, pulang bawa oleh-oleh. Dan apa yang terjadi? Dari sana kami dinikahkan di Israel. Simple. Tapi percaya kalau itu rekayasa Tuhan, indah. Baru-baru kami pulang kami mau ke Bali. Saya cuma rindu, saya pelayanan sibuk banget. Jadwal saya sampai Desember udah padat sekali, serius. Sepanjang tahun ini penuh. Jadi padat sekali, saya gak punya waktu sama-sama anak. Saya bilang sama Tuhan, saya pengen sama anakku jalan-jalan ke Bali. Oke, tiba-tiba tahu gak? Dari mau pergi, orang sudah siapkan tiket. Pertanyaannya, ini kebetulan tidak? Pas mau sampai, biasa aku sewa Innova butut bu, yang murah lah 200.000. Tiba-tiba mobilnya entek KB. Pak, ini Innova Reborn baru keluar, baru plastik plat merah, baru keluar dari garasi. Pak, nggak ada mobil, wes udah dibayar sama ada satu pengusaha, bapak tinggal pakai, mau nggak? Mau 1 minggu, saya bilang gitu. 1 minggu, tahu nggak? Dari mobil sudah dikasih. Pergi ke hotel. Saya pergi tinggal di Jimbaran, bayar di Le Méridien waktu itu. Saya dapat bonus, saya dapat diskon murah sekali. Tiba-tiba saya ambil yang ada swimmingnya. Saya bilang, anak-anak kita happy di Hotel Méridien, haleluya. Pas masuk, aku hampir kecewa. Pak, kamarnya penuh, kamarnya bapak sudah diambil. Mau marah juga saya ini. Udah mau. Hampir saya keluarkan gonggongan maut saya waktu itu. Tapi Tuhan bilang jangan. Tahu nggak? Tiba-tiba dia bilang, Pak, kamarnya 99% penuh. Tinggal 1 kamar. Saya siapkan bapak. Dia kaget. Setengah jam kemudian, Pak, kamarnya sudah siap. Penthouse. Saya bilang, saya masih marah-marah. Saya kan langsung akses swimming pool. Pak, penthouse ini jauh lebih bagus dari bapak punya kamar swimming pool. Dia juga emosi juga dia. Ternyata saya kaget. Ternyata 1 lantai cuma 4 kamarnya. Haleluya, saya lihat gede banget. Ya Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Ternyata ini bagus banget. Dan hari itu saya nikmati. Tahu nggak? Habis kamarnya lanjut. Tuhan kasih ke Sofitel, orang kasih siap kamar terbaik lagi. Dari sana saya melihat hal yang kecil bagi kalian biasa, tapi bagi saya ini rekayasa Tuhan, membuat saya semakin mencintai Tuhan. Jadi saya mau bilang, apa yang sudah Tuhan setting dalam hidupmu tidak akan gagal. Tugas kita hanya jaga fondasi iman kita, supaya kita tidak ragukan Dia, kita tidak takut, tapi kita tetap percaya, bahkan semakin diperkuat untuk hadapi hidup. Sehingga apa yang kau pergumulkan, Tuhan ubah dari sebuah kesakitan menjadi kemuliaan, dari sebuah kemunduran menjadi sebuah kemajuan, dari semua yang tertutup akan terbuka, terobosan Allah besar terjadi. Sebab kenapa? Tuhan melihat ada iman di sana, ada orang yang menghormati namaku, ada orang yang menghormati hadiratku. Aku akan menyertainya. Dan saya berdoa, ibu
Ibu Eli dan seluruh jemaat semakin kuat dalam Tuhan. Hari ini biar imanmu yang bekerja dan Roh Kudus yang melawat engkau. Saya nggak tahu apa yang engkau pergumulkan, tapi saya percaya doamu akan melampaui ruang dan waktu. Amen. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dan Dia akan melihat tangan-tangan yang terangkat, dan Dia akan melawat engkau. Ajar kami mencintai Tuhan selama-lamanya. Meski dunia boleh berubah, ajar kami bahwa iman kami takkan pernah berubah. Buat kami menghormati hadirat-Mu, menghormati hidup yang Tuhan anugerahkan. Buat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan ajar kami tidak melepaskan sebuah harapan. Maka kami akan melihat fondasi kami kuat. Kami akan semakin kuat sebab Tuhan yang akan menyertai langkah kami. Seperti Daud, kami akan menang atas setiap pergumulan kami. Kami akan menerobos setiap musuh-musuh kami dengan kemenangan yang gilang gemilang. Angkat kedua tanganmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Amen. yang tertutup jalan dibukakan jalan. Amen. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan ada di sana. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada urapan, ada kuasa, ada firman yang menyertaimu, sehingga semuanya akan dikalahkan dan Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidupmu. Berkati Ibu Eli, Tuhan pakai lebih dahsyat. Pengurapanmu bekerja atas hambamu, biar hambamu semakin hari semakin Tuhan pakai dalam kemuliaan, sehingga nama Tuhan hebat dalam hidupnya. Terima kasih seluruh pelayan yang ada, jemaat, bahkan yang nonton secara live streaming, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Akhirnya semua kemuliaan kami kembalikan padamu. Tuhan bertambah-tambah, hambamu berkurang-kurang. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin.